Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من قول لا إله إلا الله صدق الله العظيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Yang kami hormati Pak Pengurus Musala Surah Wakaf, seterusnya kepada ahli ulama, jadi pandai mendoakan tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan kami dari ISP Polres Tanah, seterusnya kepada wali jorong juga kalau ada Bapak Ibu sekalian jemaah Surabaya yang kami cintai, yang kami muliakan dan yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi subuh ini sebenarnya yang akan menyampaikan materi atau apa namanya banyak yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolres termasuk tausiah. Berhubung karena Bapak ada kegiatan yang sangat penting di Payakumbuh, dulu tidak dapat hadir dan nanti kita agendakan lagi tuh kegiatan beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kepada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi subuh ini Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam tentunya, sehingga kita telah dapat hadir di rumah Allah, di mana ini adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini, adalah masjid atau mushola atau surau, adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Jadi orang-orang yang datang di pagi subuh ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjemaah, maka dia mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Buatkan suratul fajar tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ini bukan ceramah. Kalau saya berceramah di sini walau karena ada Ustaz Ade di sini, banyak Ustaz kita ini, guru-guru kita. Banyak guru kita ya. Tapi kami di sini anggota Polres Tanah kami mau curhat kepada Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu, lain tahu siapa dulu di muka bu? Siapa? Udah sih saya. Pak Nas, cek sholat dulu nak. Jadi kami kok mau curhat. Jadi sampai hari ini Bu, itu tahanan yang ada di Polres Tanah Datar sebanyak 22 orang. 22 orang sampai hari ini Bu. 8 balik orang tahanan narkoba. Sampai orang tahanan kriminal umum. Seketik tahu 22 orang seketik nak. Jadi semenjak Bapak Kapolres menjabat mulai masuk dinas tanggal 8 April 2025, itu alumni atau yang telah diserahkan kepada JPU Jaksa Penuntut Umum itu sebanyak 30 orang. Jadi sampai hari ini itu tahanan selama Bapak Kapolres menjabat, yang Kapolres yang baru ini ya Pak AKP Dr. Nurisan, sebanyak 52 orang.
52 orang. Itu fenomena itu. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, Iko akan dibiarkan atau gitu tahanan itu, atau di bawahnya tahanan itu, Pak, karena juga banyak tahanan itu. Ustaz Ade, dikurangi, atau ditambah kadang hasilnya. Dia masuk ke warga anak dasar sebelumnya Bu, ya Bu. Teh, bare. Tapi yang ada Pak. Jangan sampai ada nah. Keberhasilan tugas Polri itu tuh mampa banyak tahanan atau tidak mengurangi tahanan atau tidak ada tahanan sama sekali. Tapi yang ada tahanan. Jangan ada tahanan nak. Berarti tugas Polri jalan kan? Karena apa? Masyarakat telah sadar hukum. Kalau kata pemerintah sadar hukum, keluarga sadar hukum atau masyarakat sadar hukum. Bapak Ibu yang mulia, kenapa terjadi hal-hal serupa itu bro? Narkoba, jahul, pencurian ternak, curanmor, penganiayaan, penipuan. Kenapa terjadi hal demikian? Apa yang sakit, Pak Ibu yang mulia? Pak Ibu, apa yang sakit gitu tidur? Mental Pak. Mental, imannya sakit nak gitu? Sakit iman nak. Jadi Nabi sabdakan di dalam batang tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik segumpal daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Apabila rusak segumpal daging itu, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Apa itu Bu? Hati, kolbu. Jadi gini kok, hati-hati awak dalam keadaan sakit. Sehingga dengan mudahnya awak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Karena apa? Iman awak sakit. Sampai untuk mendidik iman go atau melatih iman itu di mana? Rumah sakit iman itu di mana? Di Puncak Batu atau di Danau Singkarak atau Kapolres kan? Sampai latih iman di Danau Singkarak, enggak? Di mana? Di masjid. Di masjid. Pak Ibu sekalian yang datang ke masjid orang yang sempurna iman. Nama yang guru masjid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi bukan di Puncak Batu ya Bu ya, bukan pula di Danau Singkarak. Kalau Ambo ini punya sepeda motor mereknya Honda Vario. Kalau rusak kapan diperbaikinya? Diperbaikinya ke bengke. Bengkenya bengke apa? Bengke Honda. Hondanya tentu Honda manual atau matic? Honda matic. Hondanya mereknya Vario, tentu bengkenya bengke Honda. Hondanya tentu khususnya mekaniknya mekanik matic. Jadi kalau iman awak sakit, tentu tampaknya di masjid. Di masjid itu betul bisa banyak baraja apa? Baraja Quran, baraja hadis, baraja fikih. Ada ustaz yang akan membimbing awak. Yang akan membelok itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati awak hanya bisa
diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Tamsil nggak bisa pakai anak hati apa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati aku adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, masjid adalah jantungnya suatu kampung. Masjid adalah tempat turunnya rahmat Allah. Siapa darahnya? Darahnya adalah para jemaah. Peredaran darahnya adalah perjalanan kita atau jemaah dari rumah menuju masjid, rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah masuk ke dalam masjid. Itu peredaran darahnya. Kini peredaran darahnya itu tidak lancar. Kalau peredaran darah tidak lancar, apa nama penyakitnya? Stroke. Jadi kampung apa kini kampung stroke. Kampung stroke. Karena tidak ada orang datang memakmurkan masjid. Kalau dia tahu ini ada laki-laki balik, kalau ibu sunat, laki-laki yang wajib datang hadir sholat berjemaah di Sikuko berorang gitu, dibagi kan, musola muslimin, yang balik Sarawak yang ada ke situ kan berbala. Kira-kira berapa yang masuk di kira di musola gitu Sarawak? 3 bulan. Ada 3 bulan. Kini yang hadir berapa nih? Sepertiga. Mudah-mudahan yang lain itu siswanya itu lagi sholat di rumah Bu. Bagaimana? Di rumah enak. Mudah-mudahan di rumah. Nah, dikhawatirin kalau beliau udah sholat. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu karena imannya sakit. Kalau imannya sakit, dia akan mudah melakukan perbuatan fahsyat wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi sebanyak 52 orang tahanan yang ada di Polres semenjak kepemimpinan Bapak Dr. Nur Ihsan itu, setelah kami interogasi, sebelum beliau ditangkap oleh polisi tidak pernah mengerjakan sholat, tidak pernah mengerjakan sholat. Kok ada yang mengerjakan sholat itu bolong-bolong sholat. Umumnya tidak pernah mengerjakan sholat. Ditanyakan langsung ke beliau, lihat sholat bisa itu yang tidak bisa baca Quran cuma 2 orang, yang alif bakar. Kebetulan Kasatpati dan tidak ada hadir ini. 2 orang tidak bisa baca Quran. Sisanya bisa baca Quran. Yang orang Tanah Datar seluruhnya orang Tanah Datar. Tidak ada orang yang di luar Tanah Datar. Yang agamanya Islam, alhamdulillah, seorang yang di luar non-muslim, siswanya orang Islam. Ini baca cara solusi lagi, Ibu yang bilang Allah SWT, baca cara solusi lagi. Tentu ada kita gue usaha, ya teh.
Gue Karajo. Gue Karajo di kampung aku. Akar yang kaki gue supaya masa aja kita berami, surau kita berami. Soalnya kita gue door to door. Ajak, mengajak dari rumah, dari orang ke orang, dari pintu ke pintu, rumah ke rumah, mengajak orang untuk sholat berjamaah ke surau. Dengan demikian maka yang fasad yang muka itu insya Allah kan sendirinya akan hilang. Itu aja, itu jauhnya, itu bawa gorengan, kalau nak mau datang bawa gorengan, bawa makanan kan, sudah makan juga, insya Allah azan jaga Surabaya. Mudah-mudahan di kampung aku yang fasad yang muka itu akan hilang. Jadi yang dikhawatirkan orang-orang yang tidak hadir di dalam surau yang jiran-jiran daripada surau, dikhawatirkan kalau tidak sholat, dia akan mudah melakukan fasyak wal munkar. Lagi di kampung aku banyak narkoba. Pasti Pak Ibu sekalian tahu nak, ya kan? Sarangnya narkoba. Jadi kalau racun silaturahmi datang tari juga, ajak ke masjid, ajak ke surau, maka dia akan resah sendiri. Akan resah sendiri. Itu cuma asli, ada asli. Tidak ada yang dibawa pindah dari mutasi dari surau sekolah ke Madinah. Tidak. Patang Celai kami di apa? Ya, Patang. Ayo 2 hari yang lewat di Al Muslimin semua itu semua Pak Polres mendadak kan. Itu bapaknya cuma 3 orang. 3 orang ya. 3 sampai orang yang asli kan. Lebih banyak orang itu. Serius saja. Anak itu sampai depan juga. Anak itu sampai. Kalau patahnya lagi mereka minus sama dua. Jadi aku duduk suatu kampung itu Pak Ibu yang mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Mereka akan mendatangi masjidku ini kata Nabi, walaupun mereka akan datang ke masjid ini, ke rumah Allah. Begitu ada pahala. Kalau seandainya Allah bukakan pahalanya di depan mata awak pagi tidur. Kubur nanti di kubur baru nampak ada. Woi, rupanya yang sampai Nabi SAW. Di akhir